Hai, apa kabar semua teman-teman dimanapun berada? Pada pagi menjelang siang ini, saya ingin share, mengajak kita untuk sama-sama menjaga diri kita untuk tidak terjebak dengan arus simpang siurnya penggunaan media sosial agar tidak saling menyakiti, tidak saling menyikut, tidak saling menerobos batas etika masing-masing. Kita tidak tahu dengan jelas di dunia ini kapan terjadi awalnya hoax karena tidak tercatat secara digital. Kita juga tidak tahu mengatakan secara jelas di mana awalnya orang pertama kali terjebak di dalam kasus-kasus saling menghina atau saling menjelekkan antar umat beragama, antar berbeda partai politik, antar perbedaan ideologi. Karena itu tidak tercatat secara digital. Dan di belahan dunia ini hal itu sebenarnya sudah lama sering terjadi. Tetapi akhir-akhir ini suasana semakin ramai, semakin panas dengan adanya media sosial yang tercatat secara digital. Sehingga tanpa disadari, ucapan, gaya, mimik, ekspresi wajah semuanya tercatat secara digital dan orang bisa mengomentari menurut versi masing-masing. Sudah bukan rahasia umum bahwa banyak orang yang sudah berpindah agama. Ada yang dari agama Islam pindah ke agama Kristen, ada yang dari agama Kristen mualaf menjadi agama Islam, dan sebagainya. Saya pernah mendengar salah seorang tokoh agama mengatakan, selama ada umat beragama itu berpindah agama secara pribadi dan tidak menyerang agama lamanya, sejauh ini tidak terlalu banyak yang meramaikan itu atau tidak terlalu banyak yang pusing dengan itu. Karena itu dianggap resiko masing-masing kalau orang berpindah agama, nanti di akhirat ada pengadilan surga. Tuhan yang akan menilai dia nanti satu-satunya. Dan semua orang tentu dengan agamanya masing-masing menganggap agamanya yang paling benar di dunia ini. Yang menjadi kendala adalah ketika seorang, contoh dari agama yang tadinya agama Islam, masuk menjadi agama Kristen, atau yang dari agama Kristen masuk menjadi agama Islam dengan segala bentuk berbagai latar belakang yang tidak sama. Ada yang latar belakangnya karena mendengar suatu dakwah, atau ada yang mendengar suatu nasihat, atau yang memang pengalaman pribadi sendiri secara spiritual. Dan dari dulu itu sudah biasa karena itu dianggap urusannya dengan Tuhan. Tetapi ketika ada orang masuk berpindah agama dan kembali sembari dia mendalami agama barunya, masuk ke dalam kancah menjelek-jelekkan agama yang lama, disinilah letak terjadi persoalan yang lebih ramai. Dan sudah sering terjadi, sudah bukan menjadi rahasia umum, saat ini orang meributkan tentang kasus Bapak Muhammad KC yang dianggap pernyataannya menyinggung dan menista ajaran Islam. Demikian juga dengan kasus pengaduan orang terhadap Yahya Waloni yang dulunya pernah Kristen tapi menjadi mualaf, tetapi pernyataannya yang sering menghina dan menyinggung umat Kristen. Juga banyak tokoh-tokoh lain yang tidak bisa disebutkan karena semuanya tercatat di Bareskrim. Siapa saja yang sudah diadukan. Yang paling ramai dulu adalah kasus penistaan agama yang menyeret Bapak Basuki Cahayapurnama sampai masuk penjara. Nah, banyak hal-hal yang mungkin kasusnya belum diperpanjang oleh kepolisian karena masih ada yang bisa
menyelesaikan secara damai atau secara kekeluargaan. Tetapi ada yang memang tidak bisa, karena mungkin secara hukum sudah harus dijalankan. Kita tidak tahu apakah nanti sesudah dengan adanya pengaduan tentang Bapak Muhammad Kacir ini oleh umat Muslim, dia akan dipenjara atau tidak, itu pengadilan nanti akan memutuskan. Dan kita juga masih menunggu pelaporan terhadap Yahya Waloni yang menghina umat Kristen dari awal. Dan siapapun yang saling menghina, saya mengatakan bahwa ini bukan bagian dari kebaikan. Marilah kita menggunakan media sosial, kalaupun ada yang sudah tidak cocok dengan keyakinannya, tidak untuk menjelek-jelekkan keyakinan yang lama, tidak untuk menghina umat yang beda agama. Karena tidak ada manfaatnya kepada umat yang berbeda agama itu apabila ada ucapan atau ujaran yang mengandung kebencian. Bermanfaatlah kalau kita mengadakan ajaran atau ujaran. Sekalipun berbeda agama, kita boleh saling menghargai perbedaan itu. Karena urusannya nanti di akhirat, surga, Tuhan sendiri yang akan menjadi hakim yang benar. Manusia dengan segala bentuk perbedaan agamanya tentu punya keyakinan masing-masing, tetapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu hanya satu. Hanya dia yang berhak nanti menjadi hakim antara semuanya ini mana yang benar. Nanti semuanya akan terbukti pada saat pengadilan akhirat. Selama kita di dunia ini, alangkah baiknya baik tokoh-tokoh agama tidak hanya membicarakan soal dunia, akhirat, atau surga saja, tetapi kita harus seimbang mengajarkan bagaimana supaya pengajaran itu juga adalah selama kita hidup di dunia, manfaat apakah dalam ilmu agama yang kita pelajari itu kita berguna? Saya sering berteman dan bergaul dengan banyak ustadz yang sama-sama sepemahaman dengan saya, bahwa perbedaan itu adalah urusan kita dengan Tuhan, di mana bukan untuk mencari kebencian. Musuh kita satu, yaitu bukan umat beragama yang berbeda. Musuh kita adalah dosa. Apapun agama kita, kalau kita tidak memerangi dosa, itulah bahaya yang paling berat. Dosa di dalam diri kita dulu, sebelum kita membahas dosa orang. Kita bereskan dulu dosa kita. Dalam segala bentuk pikiran yang kotor, perbuatan yang menyakitkan, dendam, keinginan untuk mencuri, korupsi, keinginan untuk menghabisi nyawa orang lain, itulah dosa-dosa yang harus kita perangi. Keinginan untuk berputus asa, untuk membunuh diri, keinginan untuk patah semangat, itu yang harus kita perangi. Lebih berguna daripada memerangi dosa orang. Dosa orang itu dia sendiri sudah urusannya dengan Tuhan. Kalau kita tidak memerangi dosa kita, tidak mengoreksi diri kita, tapi lebih banyak membahas dosa orang lain, dosa agama lain, disitulah letak kita akan terjebak dengan ujaran yang saling menyakitkan, ujaran yang saling menyinggung dan tidak ada manfaatnya, dan tidak memuliakan agama itu sendiri. Saya pernah berapa kali bertemu dengan ustadz yang mengatakan, dia sangat sedih dan malu apabila ada umat yang menggunakan ujaran kebencian, menjual agama. Sehingga itu menyinggung agama tertentu sendiri. Bukan hanya menyinggung agama orang lain, tapi termasuk agamanya. Karena ustadz ini mengatakan bahwa dia selalu berusaha keras, capek, sekuat tenaga, berjilid lelah untuk mengatakan contoh Islam adalah rahmatil alamin. Yaitu memberi rahmat, kebaikan, bukan membuat ujaran atau ketakutan. Tapi apabila ada oknum yang menggunakan keradikalannya untuk mengancam, membenci agama orang, ustadz ini menjadi malu. Ya saya capek dong, saya sudah capek mengatakan Islam adalah rahmatil alamin, katanya. Tapi apabila ada orang mengatasnamakan agama, melakukan tindak kekerasan, ujaran kebencian, menghina presiden, menghina siapapun, itu tidak memuliakan agama Islam. Demikian juga dengan seorang pendeta yang saya ketahui pernah berkata, saya tidak suka apabila ada umat yang beragama Kristen membenci agama lain. Kita benci itu pada dosa kita dulu. Kita benci sama iblis saja. Musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia, bukan orang berbeda agama.
Musuh kita adalah penguasa di udara, yaitu iblis, yang membunuh, mencuri, membinasakan kehidupan yang damai. Marilah kita menjaga kerukunan kebersamaan ini dimanapun kita berada. Boleh saja kita berbeda keyakinan atau berbeda agama dengan teman kita, tetangga kita, dengan keluarga kita ada yang beda agama, tapi jangan kita sakiti orangnya. Yang penting kita jaga diri kita aja dulu. Kalau ada orang menanyakan pendapat kita, mengenai kesaksian kita, ada yang bisa di upload, ada yang bisa diekspor, ada yang cukup pribadi saja. Saran saya kepada semua tokoh agama, baik pendeta, ulama, ustadz, atau siapapun yang berkecimpung di dalam agama, mari kita sama-sama membina dan mengajarkan ujaran kesejukan yang membawa kedamaian, yang menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Jangan kita izinkan agama itu tercoreng dengan ujaran-ujaran kebencian, hoaks, fitnah, dan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama itu. Karena hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Merdeka!